Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pertemuan kita dalam materi IPA hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kenalkan, saya sebagai guru IPA di Madrasah Sanawiyah At-Tanwir Talun, nama Sujono, alamat Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Selanjutnya, marilah kita mulai materi kita, yaitu bab pertama tentang gerak benda. Tentunya kalian sudah mengetahui dalam sehari-hari kalian beraktivitas, tentunya kalian akan banyak bergerak. Perlu diketahui bahwa anak-anak sekalian dapat bergerak, dapat beraktivitas. Semuanya ini adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, dalam bab gerak benda, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu kapan benda dikatakan bergerak. Kalian dalam berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka gerakan benda dari satu tempat ke tempat yang lain itu tentunya posisi benda akan berubah. Jadi perpindahan atau perubahan posisi dari suatu titik atau dari satu tempat ke tempat yang lain itu dinamakan bergerak. Dalam hal ini banyak sekali istilah-istilah yang akan timbul setelah benda bergerak. Di antaranya ada istilah acuan atau kedudukan, ada istilah jarak, ada istilah perpindahan, ada istilah kelajuan, ada istilah kecepatan, dan ada istilah percepatan. Selanjutnya, misalkan kalian membuat satu titik, disiapkan buku tulisnya, ya, buat titik A, kemudian garis ke atas, ditulisi dengan titik B, beri jarak tulisan 3 meter misalkan. Kemudian dari titik B kalian lanjutkan ke arah timur. Berarti tadi dari A ke B ke arah utara, kemudian sekarang dari B ke timur. Beri titik C sebagai titik akhirnya. Berarti di situ kamu tulisi 4 meter misalkan.
Nah, titik A itu dinamakan kedudukan atau acuan. Kemudian kapan benda akan dikatakan berpindah atau terjadi perpindahan? Berapa jaraknya? Tadi setelah kalian tulis A sampai B 3 meter, B sampai C 4 meter, maka A ke B ke C itu dinamakan jarak. Berarti jaraknya dinamakan atau istilahnya jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Saya ulangi lagi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti berapa? Tadi ke utara 3 meter, ke timur 4 meter, berarti jaraknya ada 3 meter ditambah 4 meter sama dengan 7 meter. Nah, itu berarti jarak perpindahannya adalah 7 jaraknya, bukan jarak perpindahan, jarak 7 meter. Nah, sekarang berapa perpindahannya? Nah, perpindahan itu adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Atau bisa dikatakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Itu dinamakan perpindahan. Jadi perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Nah, untuk mengetahui perpindahannya, maka kalian lihat, setelah diperhatikan, gambar itu akan membentuk sudut siku-siku. Panjangnya AB 3 meter, BC 4 meter. Nah, untuk mengetahui kedudukan awal sampai kedudukan akhir, ini diberi garis, yaitu garis AC. Nah, itu dinamakan perpindahan. Nah, bagaimana cara mencari perpindahannya? Berarti karena di situ membentuk sudut siku-siku dalam segitiga, maka berlaku hukum teorema Pythagoras. Untuk mengetahui panjang AC atau kedudukan awal hingga kedudukan akhir, maka panjang 3 meter ke utara tadi diakar. Berarti akar 3 pangkat 2 ditambah akar 4 pangkat 2. Maka di situ nilainya 3 pangkat 2 nilainya 9 ditambah 4 pangkat 2 nilainya 16. Maka jumlahnya adalah akar 25. Akar 25 nilainya sama dengan 5. Berarti panjang perpindahan A sampai C, perpindahannya sama dengan 5 meter. Ini tentang jarak dan perpindahan. Ya, silahkan diulang-ulang, difahami. Kemudian berlaku juga
dalam gerak ini ada istilah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan. Apa perbedaannya? Kalau kecepatan ini adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Saya ulangi lagi, kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kalau secara matematika atau matematis dirumuskan, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perlu diketahui, kecepatan lambangnya adalah V. Satuannya meter per sekon. Perpindahan lambangnya S. Satuannya adalah meter. Waktu lambangnya T. Satuannya detik atau sekon. Nah, kalau dilihat dalam buku, maka di situ tertera V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. V kecepatan, S jarak, T waktu. Kalian ingat-ingat rumus ini. Misalkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam selang waktu 10 sekon. Tentukan jarak yang ditempuh mobil itu. Berarti kecepatannya atau V sama dengan 72 km per jam. Itu nilainya sama dengan 72 km itu sama dengan 72.000 meter per jam. 1 jamnya itu ada 3.600 sekon. Berarti 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi nilai V sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian waktunya tadi dalam soal ada 10 sekon. 10 sekon artinya 10 detik. Maka ditanyakan tentukan jarak. Jarak itu lambangnya S. Maka mencari jarak rumusnya S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. V kecepatan, T waktu. Berarti V-nya 20, T-nya ada 10. Berarti 20 kali 10 sama dengan 200 meter. Jadi jarak satuannya meter, berarti nilai S sama dengan jaraknya sama dengan 200 meter. Ini sementara
sebagai materi awal. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih. Silahkan difahami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.